Oke, hari ini kita coba bahas gimana caranya bikin sebuah kop surat di Excel secara bergantian ya. Jadi bisa pilih atau seleksi kop suratnya ya. Dan kita coba aja masuk ke Microsoft Excel. Nah, ini sudah saya siapin, ada pilih kop surat ya, ada beberapa suratnya. Ini adalah picture ya. Kemudian ini adalah tombol yang nanti ditampilkan untuk menampilkan kop surat mana yang kita pilih gitu kan. Oke, lalu yang kedua kita punya di sheet 2, yaitu ini adalah sampel kop suratnya, misalkan ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya gitu ya. Kemudian dipastikan dulu ini name dari picture ini adalah picture 1, picture 2, picture 3, picture 4, ada picture 5 ya. Jadi picture 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa kalian ganti misalkan jadi PT Japanima Darmaja gitu kan. Nah, sehingga ini nanti sebagai identitas dari kop surat ini ya. Ini adalah file JPEG, file PNG juga boleh. Ini adalah file gambar yang nanti kalian harus insert dulu picture, kemudian nanti ambil picture dari file yang sudah dibuat kop suratnya seperti kayak gini. Oke, kita masuk lagi ke sheet 1. Dan langkah berikutnya kita harus merger dulu ini supaya nanti posisi surat atau kop suratnya berada di posisi ini ya. Kita merger dulu di sini, merge and center seperti kayak gini ya. Nah, kemudian nanti kop suratnya sesuai dengan name kop surat yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kalian panggil picture 1 seperti ini, dia akan menampilkan picture 1 yang ada di sini. Ini sesuai namanya ya, atau name-nya. Name box-nya adalah picture 1 untuk gambar yang PT Japanima Darmaja gitu ya. Kemudian kalau picture 2, ketika kita akan manggil picture 2, kalian bisa mengganti dari picture 2 seperti kayak gini gitu ya. Oke, sekarang ini picture 2 kita tampilkan. Nah, kayak gitu. Jadi ini picture 2 adalah CP Nasya Karya ya. Kita lihat ini CP Nasya Karya. Oke, kalau kalian ingin mengganti menjadi picture 4 seperti kayak gini, kemudian kita tampilkan, dan ini adalah picture 4. Kalau kita lihat di sini, ini picture 4 gitu ya. Jadi ada picture 1, 2, 3, dan 4 gitu ya, sesuai dengan pilihan dari teks yang ada di key 3 ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian ganti lagi menjadi picture 1, kemudian kita tampilkan, ini menjadi picture 1 gitu ya. Dan ini yang picture lamanya sudah nggak ada ya, atau kop surat yang lamanya sudah tidak ada gitu ya. Oke, dari mana kita bisa membuat seperti kayak gini? Ini sudah saya siapin sebuah coding atau source code atau modul 1 ini ya. Di sini ada tampilkan sesuai gambar ya. Nanti kita akan temukan ini dengan cara yaitu menentukan dulu lembar kerja, ada sheet 1, sheet 2. Maka dari itu kalian harus samain dulu ini sheet 1, sheet 2. Kalau ininya berbeda, maka tidak akan berfungsi coding ini ya. Atau kalau misalkan ini berbeda, kalian harus merubah yang ini saja. Ini misalkan dari data utama, misalkan kemudian ini adalah source dari gambar gitu ya. Jadi disesuaikan nama worksheet yang ada di sini. Nah, kemudian ketentuannya yaitu kita ngambil di sel key 3. Jadi key 3 itu berada di sini. Jadi sesuai ini. Kalau ininya berubah, maka ininya berubah gitu ya. Nah, kalau kalian ingin tidak di key 3 selnya atau di misalnya di M3 atau M1, boleh-boleh saja. Nah, kalau di sini sampelnya adalah di key 3. Kalau kalian mau buat di M1, maka yang harus dirubah adalah posisi dari rank atau sel alamat ini ya, harus dirubah gitu. Kemudian kalau sudah ditemukan sesuai nama dari picture-nya yang ada di key 3 itu, maka di sini gambar yang terpilih, yang hapus yang lamanya itu kita hapus. Nah, kemudian kita menggunakan pencarian lagi secara berulang-ulang gitu, yaitu kita akan menempatkan hasil pencariannya di A1. A1 itu di mana? Yaitu A1 itu adalah kop surat di sini ya. Posisinya di sini, dari mulai sini ke kanan dan ke bawah. Oke. Kemudian di sini juga kita akan menyalin gambarnya ke A1, lalu atur nama dari lokasi gambarnya, yaitu tadi kan gambar terpilih, misalkan nama picture 1, picture 2 itu gambar terpilih ya. Jadi kalian bisa menentukan atau membuat name dari gambarnya sesuai dengan yang ada di sini. Kalau ininya tidak sama, maka tampilannya tidak sama dan tidak akan berfungsi ya. Selanjutnya, kalau misalnya gambarnya tidak sama, gambar dengan nama ini tidak ditemukan. Contoh kita akan buat di sini misalnya picture 8 gitu ya. Kemudian di sini ini tidak bisa ya, karena ini sudah menggunakan data validation seperti ini ya. Kita pilih data validation.
Kemudian data validation seperti ini data validation sampai dengan picture 5. Kalau kalian tidak ingin data validation, misalkan kita akan rubah menjadi sheet picture 8 seperti kayak gini, kemudian kita tampilkan. Nah, ini kan harusnya picture 8 itu tidak ada gitu kan. Nah, tapi di sini muncul CP multikarya energi. Kalau kita lihat di sini, yaitu picture 8 yang ini tidak bisa, ini adalah picture dari picture 4 gitu ya. Maka saya tadi menggunakan data validation sehingga ini dibatasi hanya sampai picture 5 gitu ya. Jadi menggunakan data validation seperti kayak gini. Ini data validationnya yaitu dengan menggunakan list dari picture 1 sampai dengan picture 5 ya, seperti gitu ya. Jadi kalian bisa menentukan atau membatasi ini picture ya, picture 1, kemudian ada picture 2 seperti kayak gini ya. Picture 2, kemudian kita buat lagi picture 3, kemudian ada lagi picture 4 ya, ini salah ya. Nah, seperti kayak gini. Kemudian terakhir adalah picture 5 gitu ya. Ini. Nah, seperti kayak gini, ada picture 1, 2, kemudian ada 3, 4 dan 5 ya, picture 5 ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Picture 1, picture 2, picture 3, picture 4 dan picture 5 kita klik. Nah, sehingga nanti di sini adalah validasi. Kita bisa pilih picture-nya. Misal picture 3, kemudian kita tampilkan, dia akan memanggil picture 3 seperti kayak gitu ya. Jadi ini menggunakan data validation. Nah, kemudian kalau misalnya picture 1 tampilkan, dia akan memanggil picture 1 seperti kayak gitu ya. Oke, ini sesuaikan dengan namanya. Oke. Dan ini mungkin akan berfungsi ketika kalian membuat sebuah apapun itu yang dibutuhkan. Dan kalau misalnya kalau misalnya kalian belum menemukan case seperti kayak gini, saya kira pikiran kalian akan mengarah kepada tidak berfungsinya atau untuk apa cara membuat atau mengganti kop surat ini gitu ya. Tapi kalian kalau misalnya menemukan masalah ini, membuat sebuah aplikasi yang lebih cepat dengan Microsoft Excel dengan mengganti ini daripada menulis kembali, ini akan lebih bermanfaat gitu ya. Oke, demikian kali ini videonya. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video-video berikutnya di Excel ID ini. Terima kasih sudah nonton dan assalamualaikum.